Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Sobat Hukum Indonesia? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Tentunya kita mengetahui bahwa akhir-akhir ini sedang viral terkait dengan kecelakaan yang menimpa almarhum Vanessa Angel dan suaminya. Selanjutnya, yang menjadi dugaan penyebab dari kecelakaan tersebut adalah sopir yang bermain handphone pada saat mengemudi. Namun kita harus menghormati proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik laka dari Ditlantas Polda Jatim. Terkait hal tersebut, kita akan membahas aspek hukum terkait dengan kelalaian pengemudi pada saat mengendarai kendaraan bermotor, khususnya bermain handphone pada saat berkendara, serta akibat hukum jika terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh hal tersebut. Pertama-tama kita harus memahami dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Masih tentang kecelakaan lalu lintas, dalam pasal 229 Undang-Undang LLAJ menggolongkan atas 1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang. 2. Kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. 3. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan atau luka berat. Selanjutnya diatur dalam pasal 106 Undang-Undang LLAJ menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Maksud dari berkendara dengan wajar dan penuh konsentrasi di sini adalah pengemudi pada saat berkendara atau mengemudikan kendaraannya tidak boleh terganggu karena sakit, mengantuk, lelah, menggunakan ponsel, atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan. Selanjutnya, merujuk pada pasal 310 Undang-Undang LLAJ ayat 1 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Lalu pasal 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 juta rupiah. Ayat 3, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Terakhir, ayat 4, dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Jika terdapat unsur kesengajaan, hal tersebut diatur pula dalam pasal 311 Undang-Undang LLAJ. Pada ayat 1 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Ayat 2, dalam hal perbuatan yang dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 4 juta rupiah. Pada ayat 3,
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 8 juta rupiah. Pada ayat 4, dalam hal perbuatan sebagai dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 20 juta rupiah. Terakhir, ayat 5, dalam hal perbuatan sebagai dimaksud pada ayat 4 mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil adalah berkendara sambil bermain handphone adalah suatu ketidakwajaran dalam mengemudi, serta dapat mengganggu konsentrasi pengemudi. Akibatnya, hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan atau berpotensi menimbulkan kecelakaan. Atau dapat kita sebut bahwa berkendara sambil menggunakan atau bermain handphone merupakan sebuah tindak pidana. Cukup sekian pembahasan kita kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi Sobat Hukum Indonesia sekalian. Tetap patuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan kita bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om.